Sejak tahun 2008, Wana Visi Indonesia telah hadir dan mendampingi lebih dari 5.000 anak dan masyarakat di Kabupaten Sigi, Kota Palu, dan Kabupaten Donggala. Dulu saya ini anaknya paling tidak bisa berbicara di depan-depan teman-teman yang lain. Setelah masuk di forum anak dan didampingi oleh Wana Visi, saya lebih percaya diri untuk berbicara depan orang banyak. Kami mendapatkan pendampingan dari Wana Visi, contohnya seperti kami membuat film. Kami mendapatkan pelatihan kepemimpinan yaitu MKRI kemarin, dan kami juga mendapatkan tentang sosialisasi tentang stop kekerasan pada anak, bahayanya itu narkotika, tentang stop pencegahan pernikahan pada usia anak. Senang sekali karena saya bisa bertemu dengan teman-teman yang baru, saya bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan yang sangat berguna bagi saya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sigi bekerja sama dengan Wana Visi Indonesia dalam menyusun Perda Kabupaten Layak Anak tahun 2001. Juga turut mendukung mencapai Kabupaten Layak Anak sehingga Kabupaten Sigi memperoleh predikat Pratama. Kekerasan pada anak itu yang mungkin yang belum sempat terdata terlapor. Sekarang dengan ada WVI ini, dengan keterbantuan informasi mereka, maka itu kami bisa katakan berapa dengan baik. WBI itu ikut serta mendampingi. Di saat ada semacam proses peradilan anak dilaksanakan di pemerintahan. Kita tidak akan putus sampai di sini ya, pertama ya. Kita juga menghargai apa-apa yang sudah diberikan oleh WVI, sehingga itu nanti akan kita lanjut. Insya Allah, terutama beberapa program-program kita yang bersinergi, program pencegahan pernikahan anak. Visi kami untuk setiap anak hidup utuh sepenuhnya, doa kami untuk setiap hati tekad untuk mewujudkannya. Melalui visi ini, kita bersama telah mempertegas bahwa semua anak berhak untuk tumbuh dan hidup dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih. Perlindungan anak bukanlah menjadi tanggung jawab satu pihak saja, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Sebelum masuknya organisasi PATBM di lingkungan saya, tentunya kami tidak mengetahui untuk harus kemana. Tapi setelah masuknya Wana Visi dan membentuk organisasi PATBM di lingkungan saya, ternyata di lingkungan kami ini banyak bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi. Saya mendapatkan suatu kekuatan untuk melindungi anak yang mendapatkan kasus-kasus kekerasan terhadap diri mereka. Dari situ kami belajar berarti mengasuh anak ini seperti ini, dengan cinta, dengan penuh kasih sayang. Melalui pelatihan pengasuhan dengan cinta, tokoh agama dibekali untuk menjadi fasilitator kelompok pendukung orang tua. Kami itu dilatih bisa mengasuh anak dengan baik. Yang tadinya tuh harus membentak, harus begini, tidak mendengar anak. Jadi mereka mulai sudah belajar, oh begini dan caranya mengasuh anak ini. Mamaku dulu suka marah-marah, kadang suka main tangan, kayak jewer, pukul. Tapi setelah mengikuti PSG, sekarang mamaku sudah tahu ternyata perbuatan yang seperti itu tidak boleh, itu termasuk kekerasan pada anak. Memasukkan kegiatan PSG ini sebagai kegiatan rutin, dan kemungkinan besar support dari pemerintah kelurahan atau bahkan kecamatan atau bahkan kota akan memberikan dukungan 100% terhadap program karena melihat dari sisi positif tadi. Wana Visi bekerja sama dengan tokoh agama untuk memastikan perluasan dampak dan juga keberlanjutan program. Kolaborasi ini mencerminkan kerjaan kami yang inklusif tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Bagaimana pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang menjadi narasumber itu ya dari Majelis Ulama dan diambil dari berbagai tokoh-tokoh agama. Ya, dari tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, semua kita bekerja sama, Pak. Pengasuhan, perlindungan terhadap itu bagian dari ajaran agama. Lama-kelamaan karena tampilnya tokoh-tokoh agama ini, masyarakat semakin yakin bahwa ternyata memang Wana Visi Indonesia itu bekerja dengan dini kemanusiaan. Perjalanan pendampingan BVI di 3 kabupaten ini tidaklah mudah. Bencana gempa bumi, tsunami, likuifaksi di 2018 membuat BVI bergerak terus dalam respon tanggap bencana dan memberikan pendampingan yang lebih menyeluruh kepada seluruh masyarakat terdampak. Kami memberikan pendampingan seperti program pemberian bantuan hunian dan non-pangan, program pendidikan, program air bersih dan fasilitas sanitasi, program ekonomi dan pangan,
program kesehatan dan gizi, serta program perlindungan anak. Waktu itu gempa, rumahnya di sini. Waktu itu harta benda ya cukup hilang lah. Yang penting nyawanya kita selamat, anak-anak selamat, semuanya selamat. Sebenarnya saya bersyukurlah dapat bantuan Huntara ini. Listriknya terutama ke orang-orang, alhamdulillah sudah bisa sendiri. Toilet yang tadinya saya untuk pakai dengan orang, alhamdulillah bisa sendiri. Lihat tempat yang nyaman, jauh dari hujan yang kemarin bocor, alhamdulillah tidak bocor. Wahana visi ini sangat membantu lah buat saya. Yang tadinya saya punya toilet, tapi saya dikasih toilet, listrik, itu dalam jadi kayak wahana visi ini lah. Kalau misalnya nanti 2026 program ini selesai, modul yang selama ini kami dapatkan dari teman WP adalah Asuhan dengan Cinta, dan itu akan kami coba teruskan karena memang sangat membantu untuk mencegah terjadi kekerasan, entah itu terhadap anak maupun dalam lingkup keluarga. Nah, kami melihat itu ada keterkaitannya dengan kami secara kelembagaan. Kami sangat memberikan apresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kontribusi Wahana Visi Indonesia selama 11 tahun di Provinsi Sulawesi Tengah. Kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor, donor, para mitra seperti pemerintah, relawan, tokoh masyarakat, terutama anak yang sudah menjadi inspirasi bagi perjuangan ini. Semoga upaya dan kerja keras kita selama ini bisa menjadi bekal berharga untuk masa depan yang lebih baik buat anak-anak Sulawesi Tengah. Terima kasih sponsor.